transparan. Kan pakaian itu sebagai pelindung diri lah, apalagi buat perempuan kan. Kalau di Islam aturan aurat perempuan dan laki-laki itu kan, kalau aurat perempuan itu seluruh tubuh ya, kecuali muka dan telapak tangan. Syari itu kan yang penting kita berpakaian sesuai syariat Islam gitu. Tapi ketika kita akan bertemu Allah gitu, akan sholat gitu, bertemu Allah, ya udah pakai seala kadarnya. Ya kan gamis bini orang. sekarang ya tren kalian ikut tren pakai, yang penting aurat tetap tertutup gitu, terjaga. Jadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertatap muka dan bersilaturahmi dalam acara podcast Pesantren Ekologi The Jopi Happy. Podcast kali ini akan dipandu oleh kami dengan Ibu Yani Agustiani SPD dan saya Alfa Fauzia. Dan pada podcast kali ini juga akan membahas materi tentang etika berpakaian menurut syariat Islam. Alhamdulillah pada hari ini pun sudah hadir narasumber kita yang telah hadir di sini adalah Ibu Cynthia Rahma Zahra MPD. Beliau adalah staf pengajar di SMK Negeri 1 Bujung-Bujung. Bagaimana kabarnya Ibu Cynthia? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Rahma Zahra. Kali ini saya akan menyampaikan materi podcast ya tentang etika berpakaian dalam Islam. Nah, kebetulan nih podcastnya karena di sini ibu-ibu semua ya, ibu-ibu dan belum ibu-ibu ya, ya perempuan semua, jadi cocok sih sebenarnya karena ketika kita membahas tentang etika berpakaian dalam Islam pasti selalu dikaitkannya itu dengan perempuan. Padahal kan sedangkan laki-laki juga ada ya aturan berpakaian seperti apa gitu ya Bu ya. Betul. Bu Cynthia mengajar pelajaran apa? Ya, sebelumnya saya di sini mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oh iya Ibu, Ibu terlihat masih sangat muda sekali ya. Sudah berapa tahun Ibu di sini mengajar? Saya di sini sudah mengajar, berarti ini tahun ke-5. Di sini berarti saya masih sebentar ya di sini. Tapi beliau juga alhamdulillah sudah master pendidikan ya. Sudah S2. Alhamdulillah sekarang menuju ke S3 ya. Insyaallah. 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 Amin, mudah-mudahan ya. Ya, oke. Baik. Oke, jadi tentang etika berpakaian ini kalau menurut pandangan Islam ya, jadi di mana pakaian itu bukan hanya sebagai alat pelindung tubuh gitu, bukan sebagai penutup tubuh aja, penutup tetapi aurat saja ya. Ya, etika berpakaian dalam Islam itu mencerminkan moral dan spiritual gitu. Jadi ketika orang berpakaian maka itu merupakan simbol ketaatan dia kepada Allah. Begitu kan? Ya. Nih Bu, sekarang kan kita sering ya lihat apalagi kita tidak bisa jauh dari tren medsos. Ya, sekarang kan tren media sosial apalagi berpakaian nih, berpakaian ya. Kita kadang ikut-ikutan tren nih, tren masa kini ya yang sedang ramai. Kayak pakaiannya itu apa sih bahasa sekarang? Skena. Ya, kayak misalnya pomo-pomo lah, orang pakai baju kayak gini ikut-ikutan, padahal kita tidak tahu apakah baju itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum ya. Jadi terkadang kita ya udah keren nih gitu pakai pakaian ini, artis juga pakai atau misalnya influencer ya di medsos itu kan kita kiblat role modelnya ya. Ya, kiblat kita berpakaian itu kadang orang-orang terkenal, sedangkan orang-orang yang harusnya menjadi kiblat kita berpakaian itu malah disangkanya kolot gitu, norak pakaiannya gitu, misalnya tidak sesuai tren gitu ya, seperti itu. Nah, dalam Islam ini etika berpakaian diatur dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Saya bacakan dulu ya, Quran surat Al-A'raf ayat 26 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha
walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Nah, dalam ayat ini ada kata, kita highlight-nya itu kata libasut taqwa. Ya, ada libasut taqwa itu sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian takwa, libasut takwa. Jadi sebaik-baiknya berpakaian itu adalah berpakaian ketakwaan gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan pakaian takwa itu? Apa Pak? Yang menutup aurat? Ya, yang terlihat bersih iya, juga ya. Yang bersih, ya kan? Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan berpakaian itu kan ada dua macam ya. Tadi yang pertama menutup aurat secara fisik, yang kedua adalah mencerminkan ketakwaan secara moral, yaitu tadi bersih, sesuai dengan aturan, tidak tidak compang-camping lah, mantes katingal gitu ya kalau misalnya ini mah. Nah, jadi berpakaian itu ya mencerminkan kepribadian seseorang. Ya, begitu ya Bu ya. Ya, tapi terkadang ada ya kita melihat seseorang itu dari covernya dulu ya. Iya. Apa bahasanya sekarang teh? Bahasanya Just don't judge a book like a cover. Ya, itu kan ya. bahasa anak sekarang. Jadi jangan lihat dari pakaiannya. Misalnya orang soleh pakaiannya itu muslim. Misalnya pergi ke, jadi kita ke City Mall, ke mall lah gitu. Misalnya ke City Mall pakai sarung, pakai jubah gitu kayak mau Jumatan. Sesuai tempat tidak? Enggak. Boleh saja, tapi kan tidak nyaman gitu, tidak sesuai pada harus tempatnya. menyesuaikan dengan silakan situasi pakai dan pakaian yang kalau menurut kalian nyaman gitu. Jadi jangan memakai pakaian yang misalnya kalian tuh ingin dipanggil soleh teh, ada yang dipanggil kalian ya begitulah. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih fenomena berpakaian ini, kita lihatlah di lingkungan sekolah kita. Nah, siswa-siswi kita lah khususnya ya. Bagaimana termasuk ibu ya, ibu kebetulan kan di BK juga ya Bu ya. Bagaimana kita melihat siswa fenomena itu, yang sekarang itu siswa itu banyaknya berpakaian yang menurut dia itu tren katanya. Ya, tren, ya. jadi dari hijab lah. Sekarang kan penggunaan hijabnya. Gaya hijab sekarang itu mereka itu kayak cuma nggak pakai penitih lah. Sekarang kan lagi tren itu apa ya, apa sih nama hijabnya tuh pasmina ya. Pasmina yang tidak pakai penitih. Cuma disamperin sampai ke hengkul lah gitu ya, pakai kerudungnya. Sedangkan kan ini kemana-mana, leher kemana-mana. Ini kan termasuk aurat ya. Kalau aturannya kan aurat perempuan itu seluruh tubuh ya, kecuali telapak tangan dan telapak tangan. Itu jumhur ulama. Nah, bagaimana dengan pakaian yang ini tidak pakai ciput, misalkan siswa ya Bu ya? Kenapa guru di sini sangat ketat dengan aturan bahwa pakai ciput dan sebagainya? Ya karena kalau misalnya tidak pakai ciput, rambut kemana-mana, apalagi pakai pasmina, ketika ada angin terbang kan kerudungnya. Iya, terbang kan kerudungnya karena kan tidak pakai penitih juga gitu. Jadi jadi pakaiannya itu tidak menutup aurat gitu, hanya sebagai pemanis di tubuh aja gitu kan. Kalau misalnya tidak sesuai aturan gitu. Nah, jadi yang mengkhawatirkan itu seperti itu. Sekarang kan keadaannya pakaian-pakaian yang trendy itu ada pakaian yang hanya sebatas pusar aja, apa ya yang namanya, crop top. Ya, nah, itu crop top ya sekarang itu yang sedang tren ya. Trennya itu pakai pakaian crop top yang ketika berdiri pun maaf ya, belakangnya atau ya bagian belakangnya itu terlihat gitu. Sedangkan yang misalnya pakai hijab tapi pakaiannya ketat atau pakaiannya transparan, nah itu kan tidak sesuai aturan gitu. Jadi ketika pakaian yang kita pakai itu hanya bukan sebagai pelindung lagi, itu kan maksudnya kan pakaian itu sebagai pelindung diri lah, apalagi buat perempuan kan, yang menghindari dari pandangan-pandangan yang tidak menyenangkan gitu. Ketika perempuan berpakai pakaian yang transparan, yang misalnya mengundang ya orang untuk melihat lah. Bagaimana cara kita menjaga hal tersebut? Ya untuk menjaga pandangan orang kan ya gitu. Jadi ketika berpakaian
yang minim gitu kan, orang tidak segan untuk misalnya Ada ya, adabnya, dalam tanda kutip ada melecehkan ya, berpakaian gitu. laki-laki dengan perempuan itu ada pembedanya? Iya, jadi kan kalau misalnya di Islam untuk membedakan gini, kalau di Islam aturan aurat perempuan dan laki-laki itu kan, kalau aurat perempuan itu seluruh tubuh ya, Iya. kecuali muka dan telapak Telapak tangan. tangan. Kalau aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, ketika laki-laki nih misalnya ikut-ikutan pomo olahraga pagi, misalnya jogging gitu, kan biasanya mereka pakai celana di atas lutut. Iya, yang pendek, Sedangkan ya. kan aurat itu sampai lutut. Begitupun laki-laki, jangan hanya misalnya menutup aurat atau misalnya berpakaian itu dilekatkan kepada perempuan saja. Iya, Gitu. iya. Jadi laki-laki juga ada aturan yang berpakaian dalam Islam. Jangan hanya yang dijudge perempuan nih, perempuan cuma harus pakaian seperti ini, perempuan itu harus seperti itu. Iya. Sedangkan laki-laki tidak pernah Dijudge. ya, Iya, betul. dibahas Ya, gitu dibahas misalnya. ya. Sedangkan kan sekarang dinormalisasi gitu, Bu. Mhm. Ketika laki-laki hanya memakai celana pendek di atas lutut, sedangkan kan itu aurat tetap Iya. gitu. Jadi sebenarnya aturannya sudah jelas gitu dalam Islam, bagaimana seorang muslim itu menutup auratnya seperti itu. Jadi ya jadi kitanya harus aware gitu, harus merasa ini pantas tidak untuk dipakai gitu. Jadi jangan sampai merasa hanya ikutan gaya gitu, sehingga mengabaikan syariat gitu. Oh iya, betul. Oh iya Bu, gini Bu, kan etika berpakaian dalam Islam itu harus penting banget nih, apalagi untuk kita ya siswi-siswi. Tapi Bu, gimana caranya supaya kita sadar akan hal itu? Ya, gini, aturan berpakaian itu mencerminkan moral atau spiritual seseorang. Jadi ketika seseorang memakai pakaian sesuai aturan ajaran agama, berarti dia memiliki takwa di dalam dirinya, gitu. Ketika dia mengabaikan hal itu, maka dipertanyakan ketakwaan kepada Allah. Kan tadi libasut takwa. Jadi sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian ketakwaan. Jadi ketika seseorang ya untuk mencirikan orang itu bertakwa dan tidak, ya dari pakaiannya, apakah tertutup, apakah terbuka, gitu. Atau misalnya kita sering lihat nih Bu, bagaimana siswa-siswi sekarang di sekolah misalnya berhijab dan sebagainya, menutup aurat, tapi di rumah di rumah misalnya hijabnya dilepas, atau misalnya di medsos memamerkan ya gitu, supaya bikin banyak video-video yang melihat ya. Sekarang kan seperti itu. Jadi di sekolah tertutup, di rumahnya atau di medsosnya dibuka lah gitu, dimurah mareh atau diobral misalnya pakai pakaian yang tidak menutup aurat gitu. Ya, itu kan secara moral sosial itu juga sudah salah gitu, apalagi secara aturan agama gitu. Agama kan sudah mengatur bahwa ketika apalagi ini ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Dawud, wahai Asma, katakanlah kepada perempuan yang sudah haid untuk menutup auratnya. Bagaimana kalau misalnya perempuan belum haid, apakah wajib menutup aurat? Ya, kalau misalnya perempuan belum haid terus dia sudah menutup auratnya, itu lebih baik karena belajar ya memakai pakaian ini kan belajar, proses belajar. Kita juga kan kayak misalnya sholat, kita kan sholat juga ada proses belajarnya, bagaimana bacaan sholat, bagaimana wudhu dulu, dari wudhu bagaimana bacaan sholat. Begitupun berpakaian, ketika belum haid terus sudah dibiasakan untuk menutup aurat, maka itu proses pembelajaran gitu. Dan kalau sudah haid maka itu wajib, sudah balik berarti ya, sudah balik untuk perempuan yang sudah balik menutup auratnya, maka itu wajib begitu. Mengapa era di zaman modern ini ya banyak bukan siswa ya, kalau di lingkungan sekolah kita kan siswa ya dan siswi yang berpakaian tidak sesuai dengan aturan gitu. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam bahwa hal itu menjadi satu tren misalnya ya untuk anak-anak sekarang itu? Iya, terkadang gini, terkadang kan kita beli pakaian misalnya, kalau misalnya kalangan ini nih Bu ya, kalangan menengah ke atas, misalnya kita
beli yang penting branded, Iya. pakaian yang penting branded, ini brandnya apa gitu ya, biar kelihatan keren, misalnya ya. dari mulai baju, Ya, tas, padahal sepatu, sudah ada peraturannya ya di lingkungan misalnya biar- sekolah dan juga masyarakat juga ya biar tentu. branded misalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi kata ibu bagaimana Etika Etikanya. berpakaian untuk menjaga era modern saat ini lah ya gitu. di era modern saat ini kan kita juga tidak bisa menutup mata ya Bu ya, ketika zaman terus berkembang, tren pakaian kan Iya. berubah tiap tahun. Betul, terkadang kan gitu ya. iya. Anak muda yang sekarang bilangnya gaul cenanya Nah, bahasa gitu. nanti gitu. Baju-bajunya misalnya gayanya tidak trendy ketinggalan gitu. zaman Iya, misalnya iya. gitu. Ya, ketika boleh kita mengikuti zaman, boleh kita misalnya pakai pakaian yang sedang tren saat ini, tetapi harus dilihat dulu pakaian ini baik tidak, pakaian ini menutup Baik. aurat tidak gitu. Karena banyak loh Pak brand-brand juga kan, pakaian-pakaian juga yang tetap trendy tapi tetap menutup Stylish ya stylish tapi tetap menutup aurat gitu. Iya. Tapi bukan berarti harus syar'i ya. Kita harus berpakaian syar'i kemana-mana. Kata syar'i itu ya tanpa membranding apapun gitu. Syar'i itu kan ya yang penting kita berpakaian sesuai syariat Islam gitu. Bukan berarti gini, yang berlebihan juga itu tidak baik Iya, ya kan? Kalau misalnya kita pakai pakaian gamis yang terlalu menjuntai nyapukan jalan lah gitu, bahasa yang menyapukan jalan kan itu juga tidak baik, itu terlalu berlebihan, tidak sesuai gitu. Dan harus sesuai juga dengan kondisi situasi mungkin ya gitu. Ya, jadi jangan memaksakan karena ingin terlihat modern misalnya sampai memaksakan beli-beli pakaian misalnya yang ikut-ikutan tren gitu, sedangkan perekonomian tidak mendukung, apalagi sampai ya buat siswa ya merepotkan orang tua gitu karena ikut-ikutan gaya teman-temannya misalnya gitu. Dari cara Banyaknya seperti itu ya sekarang. bergaul ya sekarang mah seperti itu. Tapi Ibu, misal gini nih, kita kalau mau ketemu orang atau mau ketemu si dia gitu, Iya, seorang someone spesial gitu ya, sekarang gitu ya. Kan kita tuh suka mau yang bagus, yang kelihatan paling oke lah. Tapi kalau misalkan kita kan kayak kalau misalkan sholat atau gitu, kita kan kayak seadanya aja ya, kayak langsung aja. Itu gimana tuh Bu? Ya, ini ketika kita akan bertemu orang spesial atau misalnya bertemu orang penting, kita berpakaian effort lah, pakaian terbaik, pakaian mewah, dan sebagainya. Tapi ketika kita akan bertemu Allah gitu, akan sholat gitu, bertemu Allah, ya udah pakai ala kadarnya, misalnya pakai pakaian yang compang-camping atau misalnya pakaiannya tuh daster oke bolong-bolong ya. acan misalnya gitu kan, kalau ibu-ibu gitu daster bolong itu daster ternyaman misalnya gitu. Itu sebenarnya gini, ketika kita akan sholat bukan berarti kita harus memakai pakaian yang mewah gitu, tapi pakaian yang bersih dan suci gitu. Kalau nggak harus mewah gitu. Kalau kita akan menghadap Allah, maka pakaiannya dipastikan itu suci dan bersih. Kalau misalnya pakaian mewah kita ternyata kena najis atau sebagainya, kan itu juga tidak menjadikan sah gitu salatnya gitu, sama aja kan ya. Seperti itu. Jadi harus menyesuaikan tempat keadaan gitu. Intinya kan berpakaian itu kesopanan dan kerendahan hati kita. Jadi jangan sampai kita sombong dengan pakaian kita gitu. Kita merasa kita pakai pakaian ini kita paling keren gitu. Nah, itu akan adanya kesombongan di dalam diri. Nah, itu ketika kita berpakaian, meskipun pakaiannya mewah, meskipun pakaiannya syar'i, atau misalnya pakaiannya menutup aurat, tapi ada kesombongan di dalam diri kita, merasa kita paling bagus gitu berpakaian. Nah, itu melanggar syariat gitu, karena adanya kesombongan gitu. Jadi tidak boleh ketika kita berpakaian benar-benar ketawaduan kita berpakaian gitu. Jadi kita berpakaian untuk menjalankan syariat agama gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi hindari pakaian-pakaian yang mencolok juga. Jangan sampai misalnya pakaiannya itu terlalu mencolok. Bu, seperti apa ya? Kalau sekarang
Misalnya trennya yang apa? kemarin Trennya. tren tahun yang lalu pakai simmer gitu, Ya, simmer. ya trennya yang Iya, sekarang iya, kan. gamis bini orang. Sekarang ya tren Sama gamis Iya, itu juga lebaran. Ya, gamis. Bisa sekarang Saya kita mau- menuju Idul Fitri ya, Iya, menuju apalagi sekarang lebaran. menuju Jadi Idul sudah Fitri mulai pasti, cari-cari nih iya, betul. pakaian yang seperti apa gitu, tren-tren yang sekarang. Tren-tren yang sekarang saat ini terjadi. Ya, silahkan kalian silahkan kita berpakaian, misalnya berpakaian atau misalnya ikut-ikutan tren sekarang gamis bini orang itu silahkan, asal tidak berlebihan lah gitu, tidak berlebihan pakai gamis merah segala dipakai gitu, nah, itu berlebihan ya. Jadi jangan sampai si pakaian itu terlalu mencolok atau berlebihan, ya silakan aja gitu, kalian ikut tren pakai, yang penting aurat tetap tertutup gitu, terjaga. Jadi yang simpel aja ya. Iya. Iya, simpel tidak aja. sebenarnya silahkan memakai pakaian yang mewah, pakaian terbaik kalian, tapi harus menyesuaikan tempat. Misalnya datang ke undangan, ya silahkanlah kita pakai pakaian terbaik kita, misalnya pakai pakaian yang sedikit ya glamor gitu. Kalau misalnya pergi ke tempat pengajian gitu, misalnya kita pakai pakaian yang sederhana, misalnya ya yang tertutup dan sederhana gitu. Jadi harus menyesuaikan juga Tuh. gitu. Wah, amat sangat berisi sekali Iya. ya kalau ini. Materinya ya. Kalau misalnya kita membahas tentang etika berpakaian tidak akan habisnya, karena Iya. pakaian itu tiap tahunnya itu kan terus berubah ya, Iya, terus berubah fashion terus, ya sekarang terus ya, menjadi berubah fashion. trending topik lah, terus menjadi obrolan pembicaraan yang tidak akan pernah ada habisnya. Begitupun kan ayat Al-Quran itu tidak ada yang menjelaskan secara rinci gitu, menjelaskan secara rinci bahwa aurat perempuan atau aturan berpakaian itu seperti apa. Tetapi hasil ketika ada aturan bahwa batasan aurat perempuan laki-laki itu kan itu hasil ijtihad ulama. Jadi ijtihad ulama dari ayat Al-Quran hanya menjelaskan jagalah pandangan kalian gitu. Jadi hanya anjurannya menjaga pandangan. Tetapi ulama kan berselisih pendapat sehingga muncullah satu hukum ya, satu produk hukum bahwa aturan berpakaian itu seperti ya yang sekarang kita itu kan menutup aurat itu, batas menutup aurat perempuan dan laki-laki seperti apa? Iya, batasan aurat laki-laki dan perempuan ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Ya begitu. Jadi sebenarnya gini, Bu, ada kok yang berhijab atau misalnya Bu ada kok yang pakaiannya bagus tapi masih mengundang syahwat gitu, masih seperti mengundang itu. ya, Ya, gitu ada kan ada juga ya yang gitu. Jadi itu ya, ternyata seperti itu. pakaian itu bukan sebagai penjaga, ya bukan, maksudnya bukan sebagai penjaga dari pandangan syahwat ya, gitu. lawan Jadi jenis apalagi ya itu. jadi Gitu. pakaian walaupun masih tertutup tapi masih ya jadi gini, ketika kita sudah perempuan sudah berpakaian sesuai syariat tapi laki-laki tidak bisa menjaga pandangannya, maka yang harus, maksudnya yang harus tidak hanya perempuan saja gitu yang harus yang harus gitu bisa aturan harus kan, menjaganya itu ya. aturan kan perempuan, aturan pakaiannya atau sebagainya kan biasanya yang jadi sorotan itu perempuan. Apalagi ketika perempuan menjadi pekerja publik misalnya Bu, menjadi orang yang tampil di publik gitu. Nah itu kan selalu menjadi sorotan ya, betul. menjadi sorotan, menjadi sorotan. Sedangkan kan di zaman Nabi juga banyak kok perempuan yang mereka tampil di ruang publik. Nah gitu. Jadi ketika di zaman Nabi, kenapa Nabi menganjurkan atau menganjurkan untuk berpakaian menutup gitu ya, menutup kepala gitu. Karena ketika di zaman Nabi itu untuk membedakan antara perempuan yang merdeka dengan budak gitu, dengan hamba sahaya. Ya, jadi dulu itu perempuan-perempuan merdeka itu sering kena pelecehan lah sama orang-orang Arab gitu. Jadi aturan berpakaian itu muncul, menutup kepala itu muncul ketika ada asbabun nuzulnya lah, ketika ada sebabnya gitu, penyebabnya ya gitu. Karena
orang-orang, karena wanita-wanita merdeka itu kena itu, sedangkan kan zaman Nabi itu hamba sahaya atau budak itu kan tidak diwajibkan untuk menutup ini, untuk membedakan lah. Kalau dulu kan penutup kepala itu untuk membedakan di zaman Nabi. Jadi untuk orang yang merdeka di zaman Nabi. Iya, jadi kan sekarang makanya ketika aturan berpakaian itu seperti apa ini masih banyak pendapat lah gitu. Jadi masih banyak pendapat bahwa tidak ada secara rinci Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa aturan berpakaian harus seperti apa gitu. Jadi Al-Qur'an hanya menjelaskan tadi ayat yang tadi ya Ibu bacakan juga, hanya libasut taqwa. Sebaik-baiknya pakaian adalah ketakwaan. Seperti apa pakaian ketakwaan itu? Apakah yang sedang kita kan beda ya. Berpakaian seorang muslim di Indonesia seperti apa, di negara lain seperti apa gitu. Jadi kan ternyata pakaian yang berpakaian lah libasut taqwa itu ternyata banyak gitu ininya terjemahannya gitu, banyak pandangannya gitu. Jadi harus sesuai dengan budaya daerah masing-masing juga deh ya, asal tetap tidak melanggar syariat gitu. Karena kan pakaian itu tetap mencerminkan kepribadian seseorang gitu. Dan spiritualitas kita kan juga itu kan gini, masalah kita merasa pakaian kita itu sudah terbaik itu kan ada kesombongan tadi ya Bu ya, ada juga kita merasa sombong gitu, ini pakaian terbaik gitu ya. Tapi kalau masalah hati itu kan urusannya kita gitu, urusannya kita pribadi. Ketika kita sudah berpakaian tapi ada rasa sombong, itu urusan kalian pribadi gitu. Tapi anjuran Islam kan, syariat Islam ya silakan tutup aurat kalian gitu. Jadi begitu, seperti itu loh Bu. Jadi ya tidak akan habisnya ketika kita berbicara tentang etika berpakaian. Apalagi kan kalau kita membahas aurat itu pasti perempuan lagi. Jadi sebetulnya etika berpakaian dalam Islam itu bukan hanya sekedar menutup aurat saja gitu ya, tapi bagian dari akhlak dan keimanan seseorang ya, gitu. Jadi hindari pakaian-pakaian yang tidak pantas gitulah, tidak pantas ya, ya seperti sekarang ini gitu. Jangan berlebihan lah gitu, jangan berlebihan. Pakailah pakaian yang sederhana gitu. Apalagi kan kalau di sekolah juga aturan sudah jelas ya, kita berpakaian ada aturannya gitu dan sebagainya gitu. Jadi ya pakailah pakaian juga yang bersih gitu, yang tentunya nyaman, karena kan pakaian juga untuk kesehatan gitu. Jadi pakaiannya harus menyesuaikan itu untuk kesehatan juga. Misalnya kita berada di tempat dingin Ibu ya, terus pakai pakaian yang tipis kan itu walaupun baik pakaiannya tapi tidak sesuai gitu kan. Atau misalnya kita lagi ada di daerah panas gitu ya, terus pakai pakaiannya yang tebal gitu kan, itu tidak sesuai gitu. Jadi harus tetap aja pakaian itu harus sesuai gitu. Kita harus dengan nyaman, kita suci ketika akan sholat gitu. Itu pakaian terbaik. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi apa? Cukup sekali, ini sudah amat panjang ya kiranya. Sampai sudah berapa ya? Jadi pakaian itu kan ya sebagai simbol kita dan ketaatan kita gitu kepada Allah. Jadi ketika kita mempunyai kesadaran akan etika sosial, maka kita akan berpakaian sesuai gitu, sesuai dengan norma gitu, norma dengan aturan. Bukan berarti bagus menurut kita tapi belum tentu sesuai dengan ajaran agama gitu. Jadi ini kan di Al-Qur'an ayat Quran surat Al-A'raf ayat 26 bahwa itu merupakan pakaian itu cerminan ketakwaan kita ya. Menggambarkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kalau kita merasa kita punya rasa malu gitu ya, tadi pertanyaan apa kan yang tadi kalau kita sudah ada rasa malu di diri kita, maka kita akan merasa diawasi terus sama Allah nih gitu. Jadi ketika kita berpakaian ya kita merasa Allah itu mengawasi kita gitu. Kalau misalnya kita berpakaian terbuka nih gitu, kita kan akan malu gitu. Kalau misalnya kan ciri orang beriman itu adalah punya rasa malu gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus memiliki kesadaran lah gitu. Kesadaran
tadi kan simbol ketaatan pakaian itu, tidak mencolok dan kesederhanaan dan sebagainya gitu lah. Jadi sebenarnya banyak sih kalau misalnya kita mengkaji tentang hukum berpakaian itu banyak sekali perdebatan gitu. Hadis-hadis juga. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita berpakaian untuk apa ya. Betul itu Ibu, seperti itu. Jadi jangan sampai kita yang itu tadi ikut-ikutan tren ya yang saat ini gitu ya. Gitu. Bergaya gitu ya. Juga mengikuti tren fashion yang saat ini ya. Tapi tidak fungsi esensi berpakaiannya tidak ada gitu. Jadi ikutnya tren gitu. Jadi tidak mencerminkan sebagai seorang muslimah gitu seperti itu. Ya, terakhir. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih Ibu Cynthia yang sudah menyampaikan. Namun sebelumnya ada closing statement dulu untuk kegiatan podcast kita kali ini. Ya, untuk intinya dari tadi yang sudah dijelaskan ya, pentingnya bagaimana kita pentingnya menutup aurat. Jadi aurat itu ditutup dengan sempurna lah gitu. Karena pakaian itu adalah simbol ketakwaan kita gitu. Jadi harus bijak dalam berpakaian gitu, sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu saja ya Bu ya. Jadi kesimpulan podcast kita kali ini bahwa etika berpakaian dalam Islam itu bukan hanya sekedar aturan secara lahiriah saja, tetapi juga bagian dari akhlak dan keimanan. Dan etika berpakaian itu sebagai simbol juga ya seseorang dalam keimanannya. Gitu. Jadi seorang muslim hendaknya berpakaian dengan yang sopan, menutup aurat dan tidak berlebihan, serta menjaga kehormatan dalam dirinya. Dengan berpakaian sesuai syariat, seseorang tidak hanya menjaga penampilannya saja, tetapi juga menjaga nilai dan martabatnya sebagai hamba Allah. Gitu ya. Terima kasih atas penyampaiannya materi pada hari ini. Pesantren Ekologi The Jopi Happy. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.